Saya di sini sendiri sebagai co-founder, sekaligus sebagai CTO atau yang membackup masalah teknologi di Agrotech sendiri. Mm-mm. Nah, Agrotech sendiri adalah startup yang mengembangkan teknologi IoT. Kita khususnya dulu di bidang pertanian nih, di bidang tentang jamur tiram dulu. Nah, Oke. sekarang kita udah merambah ke bidang peternakan, kemudian di bidang Oh. energi dan sebagainya. Jadi kita memperluas market itu untuk Agrotech sendiri seperti itu. Kita berdiri tahun 2019, Mm-mm. dulu kita di daerah kampus, akhirnya kita berkembang hingga mendirikan perusahaan sendiri. Seperti itu. Wow, luar biasa. Iya, Jadi memang sekarang berkembang ke nggak cuma di tadi ya di pertanian tapi juga di di oke. Nah, Mas, peternakan. di peternakan juga ya. Oke. Nah, Mas, mungkin boleh dijelaskan dulu karena banyak mungkin tadi people di rumah yang bingung juga mengenai IoT gitu kan, Internet of Things gitu. Itu sebenarnya apa sih, Mas gitu? Bayangannya itu kalau IoT itu lebih memanfaatkan jaringan dari internet sendiri, Mbak. Jadi internet itu kan luas, Mm-mm. koneksinya sudah menjangkau ke berbagai macam titik. Nah, itu kita menyediakan perangkat, di mana perangkatnya itu nanti saling berkomunikasi. Dia mengirimkan data, dia memiliki sensor yang dapat mendeteksi dan keadaan sekitar. Nah, data tersebut nantinya akan diolah di dalam internet atau cloud, sehingga data tersebut akan dapat diprogram, sehingga menghasilkan output-output yang kita inginkan, Mbak. Jadi misalkan kalau bayangannya gini aja deh, misalkan kita di kulkas nih, di Mm-mm. kulkas kita beli sayuran, misalkan beli sayuran, kemudian kita taruh, kemudian sudah 1 minggu, satu sayurannya itu belum dieksekusi atau belum digunakan. Nah, otomatis si kulkas sendiri karena sudah menggunakan teknologi IoT, dia memiliki sensor, dia mendeteksi sayuran dan posisi sudah 1 minggu, dia akan otomatis mengingatkan kita bahwa ada sayuran yang belum digunakan di dalam itu. Seperti Oh. itu. Jadi lebih ke apa ya? Lebih ke membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu konsepnya luas banget. Tidak hanya untuk kulkas, tapi untuk segala macam. Seperti itu, Mbak. Untuk Oke. IoT sendiri, gampang. Oh, berarti itu tuh seperti kayak perangkat gitu ya, Mas? Karena biasanya kan kalau kulkas Iya, ya udah kita beli kulkas aja, tapi apakah itu iya. nanti bisa kita istilahnya customize gitu kayak minta sensor itu untuk dimasukkan ke kulkas atau memang itu sudah ada istilahnya mungkin sekarang kayak kulkas yang memang sudah ada bawaan sensornya seperti itu? Kulkas sendiri sudah ada sih, Mm-mm. yang seperti itu sudah Oh. ada. Mm-mm. Kemudian untuk yang customize sendiri juga Mm-mm. modelnya per part sih, Mbak, biasanya, Mbak. Contoh kalau Oke. misalkan di rumah itu ada yang khusus lampu, ada yang Mm-mm. khusus mungkin colokan listrik, ada yang khusus kipas, AC, dan sebagainya. Mm-mm. Seperti itu. Jadi ada beberapa industri itu yang sudah menerapkan teknologi itu di produk-produknya. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Nah, kalau untuk benefitnya menggunakan IoT sendiri, ini Mas ini ada apa saja nih? Dari segi apa saja dan manfaatnya apa saja nih? Yang jelas kalau benefit itu sangat banyak sekali sebenarnya, Mbak. Cuman kita dapat 4 poin sebenarnya, yaitu pertama waktu. Otomatis waktu lebih efisien, Mbak. Lebih efisien, terus kita dapat mensimpelkan atau lebih cepat prosesnya. Mm-mm. Contoh misalkan kita yang tadinya misalkan di dalam ruangan pembudidayaan jamur, kita Mm-mm. harus bolak-balik kandang atau kumbung untuk mendeteksi suhu. Nah, Iya. dengan perangkat IoT kita cukup di rumah saja, Mbak. Detik itu pun kita bisa lihat suhunya berapa, kelembapannya berapa, seperti itu. Kemudian ada biaya. Dari biaya sendiri kita bisa menekan yang tadinya ada pekerja yang harus melihat suhu dan kelembapan, kita Mm-mm. bisa menekan biaya itu sendiri. Dikembangkan teknologi IoT sehingga kita lebih efisiensi lagi, seperti itu. Kemudian kita dapat data. Nah, data ini itu sangat penting untuk apa? Untuk melihat apa sih ibaratnya manfaat dari IoT sendiri. Contoh kayak misalnya kayak jamur. Mm-mm. Kenapa sih bulan ini ibaratnya jamur itu naik? Oh, ternyata secara grafik suhu dan kelembapan selama 1 bulan terakhir ini baik. Kenapa sih Oke. jamur ini menurun? Nah, itu data-data yang seperti itu yang dapat kita manfaatkan atau dapat didapatkan dari teknologi itu sendiri. Kemudian ada tracking sendiri ya, seperti misalkan seperti yang tadi jamur tadi, kita bisa melihat nih sumber dari ibaratnya gagal panen atau apa itu dari mana? Oh, ternyata dari suhu yang terlalu panas, seperti itu. Jadi tidak lagi kita ibaratnya manual untuk melihat seperti itu, Mm-mm. karena kan capek, Mbak, untuk mencatat setiap hari kan, Ah, mencatat setiap betul. jam, tapi dengan aplikasi IoT dia otomatis dapat direcord, bahkan bisa kita lihat grafiknya mau per hari, per jam, dan sebagainya, seperti itu.
Oke, ini berarti sangat membantu teman-teman petani ya mungkin ya Iya. berarti yang bisa untuk langsung mendeteksi gitu Mas. Tapi itu nanti mendeteksi apakah akan ada alat lagi, perangkat lain atau misalnya kita bisa untuk menginstalnya itu di device atau di mobile phone kita gitu Mas? Kalau perangkat sendiri itu pasti ya kita membutuhkan ya. Yes. Jadi kan IoT sendiri itu kan nggak cuman itu yang tadi, nggak cuman di bidang pertanian, itu luas semua lininya ada. Yang jelas itu membutuhkan perangkat sendiri, dan perangkat itu dilengkapi dengan sensor-sensor, Mbak. Contoh misalnya kita mau Oke. suhu dan kelembapan, kita butuh sensor suhu dan kelembapan. Mm-mm. Kita pengen tekanan udara, kita butuh sensor tekanan udara, dan itu disediakan di perangkat-perangkat IoT. Tinggal kita milih yang mana nih, maka otomatis datanya akan tampil seperti itu. Oke, berarti kalau melihat dari IoT ini juga bagian-bagiannya atau arsitekturnya mungkin ya bisa dikatakan itu sangat Iya. banyak sekali gitu ya Mas. Nah kalau untuk bagian-bagian nih, ada apa saja nih Mas di Internet of Things atau IoT? Nah, untuk sekarang ini, untuk gampangnya kita pecah sebagai apa ya? Di IoT itu sendiri kan luas. Jadi tidak hanya perangkatnya aja, tapi ada, kalau kita pecah ada 4, itu ada IoT device atau perangkatnya, kemudian ada IoT network, local network, kemudian ada bagian internetnya, kemudian ada back-end service-nya atau aplikasinya nanti. Jadi empat Oke. bagian itu nanti banyak nih, ibaratnya nanti ada hubungannya dengan prospek kerja apa aja nih yang kita bakalan gunakan di IoT tersebut, dari 4 bagian tersebut. Ya, seperti itu. Oke, berarti kalau misalnya dikatakan tadi ada 4 device ya dipecah begitu ya IoT ini. Nah ini yang berhubungan dengan prospek pekerjaannya sendiri ini seperti apa Mas? Untuk apakah nanti IoT device gitu nanti akan memiliki istilahnya karir atau peluang pekerjaan apa seperti itu, kemudian network juga apa atau seperti apa nih Mas untuk peluang kerjanya? Oh, kalau itu banyak sih, Mbak. Contoh Oke. kita ambil satu ya, misalkan di Oke. bagian IoT device. Mm-mm. Contoh IoT device kan berarti nanti di IoT device itu ada bagian-bagian, contoh kayak sensor, aktuator, ada bagian prosesornya, ada bagian komunikasinya. Nah, di lini IoT device ini itu banyak, Mbak, pekerjaan ibaratnya yang bisa kita apa namanya? Kita manfaatkan di situ. Kita masuk, salah satunya ada misalkan kayak IoT engineer, itu sebagai apa namanya? Sebagai desainer lah, sebagai desainer IoT itu seperti apa? Itu pekerjaan dari IoT engineer. Kemudian di perangkat IoT device sendiri itu kan butuh yang namanya rangkaian ya, Mbak, rangkaian elektronika. Mm-mm. Nah, itu ada bagian desainer PCB-nya juga, desainer elektrikalnya ada, terus dari IoT sendiri kan itu dalam bentuk produk. Nanti otomatis itu butuh desainer produk juga, Mbak. Jadi nggak cuma elektro juga, tapi butuh Oke. juga desain produk, atau ibaratnya kan ada prodi desain produk tuh. Nah, itu Mm-mm. bisa masuk ke lini situ. Kemudian ada lagi data analis, Mbak. Data analis Oke. juga masuk di situ. Karena kita menggunakan sensor suhu dan kelembapan. Itu kan sensornya nanti bakalan diolah. Tidak hanya untuk ditampilkan aja, tapi dianalisis. Ini tuh sensornya suhu kelembapan itu bakalan nyiram atau enggak sih? Gitu loh. Ini butuh untuk mengeksekusi pompanya untuk menyiram tanaman apa enggak. Oh, ternyata ketika kering dia butuh nyiram. Nah, itu butuh data analis seperti itu. Kemudian ada electrical engineering, Mm-mm. dan mechanical engineering juga butuh mechanical. Karena kalau ada perangkatnya butuh gerakan misalkan mendorong atau mengayun, memutar, itu kan butuh mechanical. Oke. Itu bagian dari mechanical sendiri. Itu untuk IoT device. Kemudian kita lari lagi ke bagian IoT network. Nah, untuk bagian Nah, IoT network kita tahan dulu, Mas, karena kita oke, akan oke. jeda terlebih dahulu. Jadi jangan kemana-mana Startup People, tetap bersama kami tentunya hanya di Startup Clinic RBTV. Amicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. International Program 80 International Award. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Rim Award dan Grand Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amicom Yogyakarta. Creative Economy Park. Banyak kegiatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa kita sadari, banyak kuman yang menempel pada tubuh kita.
Ayo, biasakan cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RBTV dan Git Solution. AKRB Jogja, kampus broadcast unggul dan terpercaya. Saya kuliah di AKRB, biaya terjangkau, kualitas bagus, dan fasilitas mendukung. Dari awal saya ingin bekerja di TV nasional, dan sekarang sudah terbukti karena saya kuliah di AKRB. AKRB adalah kampus Diploma 3. Kuliahnya banyak praktek dan cepat lulus. Lulusan AKRB berkualitas dan terbukti alumninya banyak bekerja di media. AKRB, Be Creative People. Ya, Startup People, kita kembali lagi tentunya di Startup Clinic RBTV ya. Masih membicarakan mengenai prospek berkarir di dunia IoT, Internet of Things, bersama dengan Mas Chandra, selaku co-founder dan CTO PT Agrotech Karsa Utama nih. Dan Mas Chandra, kita melanjutkan lagi ya perbincangan tadi ya. Tadi ada salah satu beberapa contoh dari pekerjaan yang IoT device nih. Nah, kalau tadi Mas Chandra mau melanjutkan mengenai kalau istilahnya peluang pekerjaan di IoT network ini seperti apa? Bahas masalah tentang pekerjaan pada IoT device atau perangkat IoT sendiri. Kemudian di IoT sendiri kan dia punya jaringan saling terkomunikasi kan, dia butuh network. Nah, di sisi network sendiri itu ada beberapa divisi atau beberapa tempat yang dapat dimanfaatkan untuk bekerja. Pertama ada network engineer yang pasti, itu akan membantu instalasi atau masalah jaringan pada IT perangkat-perangkat IoT seperti itu. Kemudian ada IT super system, ada IT security engineer, itu penting sekali karena data-data IoT kan banyak, perangkat itu bisa jutaan perangkat, itu kalau datanya tidak diamankan itu bisa bahaya karena bisa disalahgunakan seperti itu. Kemudian ada RF atau radio frequency network planning, itu jadi untuk membangun jaringan IoT, jaringannya seperti kayak model BTS itu kan tidak hanya ditaruh aja, itu butuh perencanaan. Itu ada bagian khususnya yang merencanakan berarti di daerah ini seperti apa bentuk antenanya, bentuk saluler seperti apa, itu ada pekerjaan sendiri. Kemudian ada IT server, otomatis kita juga butuh server untuk mengolah device-device perangkat IoT seperti itu. Kemudian ada protokol engineer. Nah, dari IoT sendiri kan menggunakan berbagai macam protokol. Nah, di situ ada bagian khusus yang menangani protokol engineer seperti CoAP, HTTP, MQTT dan sebagainya seperti itu. Kemudian ada bagian lagi, itu bagian IoT platform application. Nah, di bagian ini itu ada kerjaan lagi. Ternyata banyak juga kerjaan ini, nggak cuma IT device, network. Ternyata di sisi IT platformnya sendiri ada pekerjaan. Contoh kayak admin website, ya kan. Terus ada website developer, karena kita misalkan butuh website yang untuk menampilkan suhu, ya udah kita butuh developer website. Kemudian ada SEO web optimizer, kemudian ada marketing juga Mbak. Di sini ada marketing seller, karena kan dari produk IoT sendiri, kalau tidak ibaratnya diciptakan kalau tidak untuk bisnis atau tidak untuk usaha kan susah. Nah, untuk marketing dan sales seperti itu. Kemudian ada produk IoT analysis, itu butuh juga karena dari produk itu pasti kan butuh penyempurnaan. Nah, itu butuh si analisis tersebut. Kemudian ada mobile developer. Sekarang di zamannya mobile nih Mbak, jadi semua serba aplikasi. Nah, kita butuh mobile developer untuk menciptakan sebuah aplikasi perangkat IoT. Kemudian ada code engineer dan website analisis atau masih banyak sebagainya sih seperti itu. Itu gambaran dari ini kerja dari IoT. Ternyata banyak banget, cuman ternyata dulu kan bayangannya itu ya Mbak. Kita hanya anak elektro aja, hanya yang bisa programmer aja. Ternyata enggak. Ternyata banyak tuh untuk IoT sendiri seperti itu. Oke, berarti kalau misalnya tadi kan ternyata juga kayak ada marketing gitu ya, terus habis itu ada admin juga. Nah, berarti apakah pekerjaan IoT ini tuh harus kayak, tapi harus punya nggak sih Mas background gitu? Karena tadi juga
banyak disebutkan, banyak sekali yang memang seperti engineer, IT, kemudian lain sebagainya yang memang berhubungan dengan elektronika dan juga pemrograman gitu. Nah, kalau kita pengen mendapatkan peluang pekerjaan juga di bidang IoT ini, apakah juga harus memiliki background pendidikan tersebut, Mas? IoT itu tidak hanya untuk background IT, Mbak. Itu untuk segalanya, untuk semuanya. Jadi yang saya bilang tadi, yang saya sebutkan ada desain produk. Itu kan salah satunya bukan bidang IT, tapi dia khusus gimana cara menciptakan produk yang ergonomis, gampang dipakai, mudah, enak dilihat, seperti itu. Itu bagiannya seperti itu. Kemudian ada bagian marketing juga. Terus ada bagian misalkan gini, Mbak, bayangannya itu kalau kita menciptakan ibaratnya alat untuk pertanian, otomatis kita butuh kolaborasi dengan peneliti dari pertanian. Seperti itu. Karena nggak mungkin kita IT nggak tahu pertanian, tiba-tiba nyiptakan produk pertanian. Nah, kita butuh dong orang-orang yang paham di bidang misalnya kesehatan, kedokteran, kita juga butuh kolaborasi seperti itu. Jadi kita join yuk project ini, monitoring ini, nanti dari bagian mungkin sisi dokternya bakal ngasih ngasih masukan seperti itu. Kita sebagai engineer, kita akan create seperti itu. Nanti yang bagian bikin server, bagian network seperti itu. Jadi lininya sangat luas, nggak cuma hanya untuk anak IT aja seperti itu, Mbak. Oke, jadi kalau misalnya melihat dari sekarang ini, apalagi kayaknya semua serba digital gitu ya, berarti peluang pekerjaan IoT ini tuh sangat bagus sekali ya, Mas, ya, prospeknya berarti? Sangat bagus sekali. Ditambah menurut data statistik, Mbak, menurut data yang saya dapatkan, untuk market dari IoT market sendiri di tahun 2023 itu mencapai 226 billion dollar. Itu sangat tinggi sekali untuk perangkat-perangkatnya sendiri. Kemudian lininya itu kan tidak hanya di rumah, tapi di industrial. Karena perangkat di industri sendiri, itu perangkat biasanya masih offline atau masih ibaratnya masih machine to machine. Nah, mereka butuh upgrade, apalagi kita pernah dengar yang namanya industri 4.0. 4. Nah, industri itu kan butuh yang namanya konektivitas dari perangkat-perangkat IoT. Nah, itu butuh ibaratnya upgrading skill dan lain-lain. Jadi semua lini itu bakalan memanfaatkan teknologi dari IT sendiri. Bayangkan, Mbak, dari semua lini itu berapa banyak pekerjaan yang dapat diimplementasikan seperti itu sih. Oke, dan semua jurusan memiliki peluang yang sama berarti ya, Mas? Jadi tidak hanya IT maupun juga elektronik maupun juga pemrograman seperti itu ya. Nah, mungkin Mas, untuk teman-teman nih yang juga lagi nonton gitu kan, terus aduh aku tuh sebenarnya pengen banget gitu mengambil peluang pekerjaan di IoT seperti itu kan, tapi bingung nih mungkin skill-skill apa saja yang harus didapatkan atau harus dipunyai gitu. Nah, mungkin Mas Chandra bisa menjelaskan kira-kira skill apa aja nih, Mas, yang dibutuhkan gitu ya untuk terjun di bidang IoT ini. Untuk terjun di bidang IoT, skill sendiri minimal bidang yang kita anut, Mbak. Contoh misalnya kayak saya di bidang telekomunikasi, otomatis skill telekomunikasinya kita itu harus benar-benar ibaratnya kita harus paham. Di bidang kedokteran kita harus paham misalkan di bagian apa, kesehatan apa, dan lain sebagainya. Di bidang pertanian kita harus fokus seperti itu. Karena kalau kita paham masalah yang kita hadapi di bagian tersebut, kita bisa berkolaborasi atau ibaratnya itu menjadi peluang kita untuk menciptakan sebuah produk, sebuah alat yang dapat membantu di bidang tersebut. Seperti itu. Ibaratnya kalau misalkan skill-skill basic seperti itu nanti bisa dipelajari. Tapi minimal kita punya skill-skill yang kita pahami seperti itu sendiri. Apalagi sekarang juga sudah banyak sekali misalnya seperti komunitas-komunitas maupun juga webinar gitu ya, Mas, yang mungkin bisa diikuti seperti itu. Kita bisa ikut webinar dan lain sebagainya. Oke. Nah, Mas, mungkin kalau untuk dari PT Egrotek Karsa Utama sendiri ini untuk produk-produknya mungkin boleh dijelaskan juga, mungkin bisa apa gitu. Kalau tadi kan dikatakan juga di bidang, nggak hanya di bidang pertanian aja, tapi juga sudah merambah ke bidang peternakan seperti itu ya. Nah, ini mungkin produk-produk yang bisa dihadirkan untuk teman-teman mungkin yang pingin juga nih memakai jasa dari PT Egrotek Karsa Utama seperti apa? Nah, Egrotek sendiri produknya itu bervarian. Pertama kita ada Egrotek penyiram jamur otomatis yang tadi untuk kumbung jamur, dia berfungsi untuk mendeteksi suhu dan kelembapan. Kemudian
ada algoritma khusus di dalamnya ditanamkan, kemudian bisa dia dapat mengeksekusi si jamur ini harus disiram apa enggak. Nah, itu seperti itu. Kemudian kita juga ada Agrotrack Smart Poultry. Kita bekerja sama dengan Telkom DXB IoT di Jakarta. Itu menciptakan sebuah produk untuk kembang biak atau untuk di kandang ayam, Mbak. Jadi ayam itu kan budidayanya ada yang modelnya close house atau ibaratnya tertutup, benar-benar tertutup besar. Iya. Itu bisa ada 3 lantai. Nah, di dalam situ butuh alat, Mbak. Butuh alat untuk mendeteksi kecepatan angin, cahaya, suhu kelembapan, gas CO2, NH3, Wow. dan lain sebagainya. Jadi banyak itu ayam, ibaratnya sampai kita perhatikan seperti itu. Mm-mm. Dan ayam itu kan kalau ibaratnya kalau NH3-nya tinggi atau CO2-nya tinggi, dia bisa mati. Matinya tuh gak cuma satu, bisa kadang matinya Langsung bisa mati. semua, satu kandang mati semua. Oh, Makanya dia butuh. Oke. Nah, butuh perangkat-perangkat IoT untuk Heeh. membantu meminimalisir. Ibaratnya kalau NH3-nya tinggi, otomatis kipas untuk membuang udara di dalamnya harus lebih cepat membuang supaya sirkulasinya udaranya normal kembali seperti itu. Itu Oke. untuk Agrotek Smart Poultry. Kemudian kita juga ada Agrotek PJU, Mbak. Jadi PJU atau penerangan jalan umum itu sangat oke. penting sekali karena kita banyak melihat lampu-lampu jalan yang mati pada malam hari Betul. atau rusak. Nah, petugas itu manualnya adalah dia tuh setiap malam ngecek seluruh jalan yang ada di satu kota tersebut. Bayangkan berapa Wow. banyak jalan yang harus mereka telusuri. Tapi dengan perangkat Agrotek ini, kita dapat monitoring lampu ini mati apa enggak di titik mana. Kita bisa tahu, bahkan kesehatan lampunya, energinya kita bisa tahu. Oh, ternyata lampu di jalan ini mati, lokasinya di sinian, koordinatnya sekian. Otomatis kita efisiensi dong dari kantor langsung ke titik tersebut tanpa harus muter-muter ke seluruh kota. Itu contoh Oke. pemanfaatan dari Agrotek Smart PJU. Kemudian kita juga ada Siutla, Mbak. Siutla kerjasama dengan DXB Telkom juga. Mm-mm. Itu untuk monitoring kebakaran hutan. Jadi kita lagi Oh, banyak, wow. Mbak, kebakaran hutan khususnya di daerah Sumatera, Kalimantan. Ya. Kalimantan. Mm-mm. Kita menciptakan sebuah alat di mana alat ini diletakkan di tengah hutan. Dia menggunakan panel surya, listriknya mandiri, koneksinya pun jarak jauh. Dia bakalan Wow. mendeteksi kebakaran hutan di titik mana aja. Otomatis petugas itu yang tadinya manual di dalam menara atau di atas menara dilihat ada titik api. Nah, dengan teknologi IoT ini, dia bisa monitoring cukup di kantor aja. Ternyata ada titik api di sini. Maka otomatis mungkin helikopter bantuan untuk menyiram, dia akan langsung datang Wow. tanpa menyebabkan kebakaran yang luas dulu seperti itu. Itu contoh dari aplikasi Agrotek. Wow, luar biasa. Dan masih banyak lagi sebanyak seperti itu, Mbak. Oh, oke. Berarti kalau misalnya melihat tadi itu menarik sekali ya kalau misalnya kita punya salah satu alat gitu ya untuk mendeteksi hutan ini tuh kira-kira bakalan kebakaran atau enggak seperti nah kalau misalnya di musim kemarau berarti nanti juga bisa mendeteksi ya karena kan biasanya kalau kebakaran hutan itu kan karena dari mungkin gersang juga dan kemarau yang sangat panas seperti itu berarti juga bisa dideteksi ya Mas ya? Bisa, Mbak. Nah, alatnya itu dia tuh dipasang ada 13 sensor, bayangkan. Ada Wow. sensor asap, Heeh. sensor cahaya, suhu, kelembapan, kecepatan angin, arah angin pun dideteksi. Mm-mm. Jadi arah angin dari mana nih? Misalkan dari barat. Kecepatan angin sekian. Terus suhu tanah dideteksi. Kemudian intensitas hujan pun dideteksi. Jadi ada 13 sensor itu dalam satu. Makanya kalau di IoT sendiri kan dia ada yang disebut dengan big data, Mbak. Jadi bahan bakarnya dari IoT sendiri itu adalah data. Jadi semakin banyak data yang dikumpulkan, itu maka akan semakin akurat hasilnya. Betul. Contoh ibaratnya kayak BMKG dan sebagainya. Itu kenapa sih kita bisa tahu ibaratnya besok itu hujan, 2 minggu lagi hujan atau seminggu hujan? Karena apa? Dari perkiraan cuaca, dari prediksi, dari apa? Dari data-data tersebut. Data-data yang sudah ada. Diolah gitu ya. menggunakan artificial intelligence, data learning dan sebagainya. Maka dari suhu dan kelembapan, tekanan udara dan sebagainya bisa tahu nih. Ternyata 3 hari kemudian adalah hujan seperti itu. Oke. Seperti itu memang- IoT. Jadi tidak hanya untuk mematikan dan menyalakan lampu aja, tapi Jadi memang semangat sangat itu. kompleks dan juga sangat efisien Mas ya. Kompleks. Nah mungkin Iya. terakhir Mas ada closing statement yang akan disampaikan kepada startup people yang lagi nonton nih. Pesan saya adalah kita terus berjuang artinya lagi pandemi seperti ini jangan patah semangat, kemudian tidak ada alasan untuk ibaratnya kita tidak bisa, karena semua ilmu untuk khususnya di pandemi ini itu semua udah dibuka, semua pelatihan dibuka, webinar semua ada, kita bisa manfaatkan, kita bisa action, dan kita jangan lupa
untuk bermanfaat kepada orang lain. Contohnya untuk menciptakan produk-produk IoT sendiri, membantu ibaratnya deteksi hutan, kelembapan dan sebagainya. Itu kita harus jadi orang yang bermanfaat seperti itu. Baik, terima kasih banyak ya Mas Chandra, sangat bermanfaat sekali obrolan kita hari ini, dan tentunya semoga kita next bisa ngobrol-ngobrol lagi langsung di studio. Sehat selalu dan juga sukses selalu tentunya ya. Dan terima kasih Startup People sudah menyaksikan. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Jadi Putri Maharani harus pamit. Selamat pagi dan sampai jumpa. Startup Make It Happen. Bye-bye.